Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NIM 2104591. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membuat video tentang komposisi penduduk. Tujuan dari video saya ini itu untuk melengkapi tugas dalam mata kuliah Geografi Tanah. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari tanah. Tanah adalah suatu benda berbentuk tiga dimensi yang tersusun dari massa padat, cair, dan gas yang terdapat di permukaan bumi. Berasal dari hasil pelapukan batuan atau dekomposisi bahan organik. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara secara kimiawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu komposisi tanah. Komposisi tanah adalah komponen penyusun tanah, di mana tanah berkembang dari bahan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Ada 4 komponen penyusun tanah secara ideal, yaitu terdiri dari 45% komponen mineral, 25% komponen udara, 25% komponen air, dan 5% komponen organik. Selanjutnya yaitu bahan penyusun tanah. Bahan penyusun tanah terdiri dari 4 komponen tadi, yaitu bahan padat, mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu bahan padat penyusun tanah. Bahan padat penyusun tanah adalah batuan yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang mengandung kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion yang terkandung dalam mineral merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Contoh ion positif dalam tanah antara lain kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan contoh-contoh dari ion negatif yaitu nitrat dan fosfat. Selanjutnya itu bahan penyusun tanah selanjutnya yang yaitu bahan padat organik tanah. Bahan padat organik tanah terdiri atas sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur, ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini sering disebut dengan humus. Humus memiliki peran yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Bahan penyusun selanjutnya yaitu air. Air memiliki persentase 25%. Air merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah ataupun dinamis. Ruang bagian tanah yang ditempati oleh air adalah bagian dari pori-pori tanah. Air merupakan komponen tanah yang penting karena air bermanfaat untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Bahan penyusun selanjutnya yaitu udara. Udara akan menempati daerah pori-pori tanah ataupun rongga yang terletak di antara partikel atau batuan tanah. Selain itu, rongga udara juga dapat kita jumpai di antara batuan yang terdapat di tanah. Di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Aktivitas hewan juga dapat membentuk rongga udara. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan tanah seperti cacing, semut, dan lain sebagainya. Di dalam setiap komponen penyusun tanah memiliki peran masing-masing, yaitu 1. Partikel mineral berperan sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. Udara memiliki peran untuk penapasan akar dan organisme tanaman. Yang ketiga, air berperan untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar.
Selanjutnya yang keempat itu bahan organik sebagai bahan organisme tanah menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Selanjutnya yaitu keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Yang pertama yaitu tanah berpasir. Tanah berpasir, komposisi tanah berpasir yaitu partikel mineral 45%, udara 45%, air lebih kurang 10%, dan bahan organik kecil dari 1%. Efeknya bagi tanaman yaitu tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Yang kedua yaitu pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area penakaran. Selanjutnya yaitu tanah kandungan liat tinggi atau besar dari 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat, misalkan 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi dari tanah kandungan liat tinggi sama dengan partikel mineral 70%, udara 14%, air 14%, dan bahan organik 2%. Lalu, apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk atau luasan lingkar daun yang lambat. Selanjutnya yaitu tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter karena bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan 40 cm. Kenapa tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik? Penjelasan dengan komposisi penyusun tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya. Artinya, keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah air. Dengan tingginya kandungan bahan organik yang mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%. Komposisi tanah gambut sama dengan partikel mineral 5%, udara 20%, air 50%, bahan organik 25%. Lalu apa efeknya bagi tanaman? Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas. Wajar perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah, agar akar mendapat ruang lebih untuk bernafas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanah adalah suatu benda yang berbentuk 3 dimensi, tersusun dari massa padat, cair, gas yang terdapat di permukaan bumi yang berasal dari pelapukan batuan atau dekomposisi bahan organik. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhan tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara secara kimiawi. Komponen penyusun tanah yaitu bahan padatan berupa bahan mineral, bahan padatan berupa bahan organik, air, dan udara dengan komposisi mineral sebanyak 45%, bahan organik 5%, dan air udara sebanyak 25%. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.